Diplomat senior Indonesia Dino Patijalal melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Dalam video berdurasi 9 menit lebih yang diungkap di akun media sosialnya, mantan Wamenlu di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyampaikan 4 kritik dan pesan sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap diplomasi Indonesia. Kritik pertama Dino ditujukan pada aspek kepemimpinan Sugiono di Kemlu. Ia meminta Menlu meluangkan waktu lebih banyak untuk secara langsung memimpin Kemlu yang saat ini sangat membutuhkan leadership. Dino pun menyampaikan sejumlah keluhan yang diklaimnya didapat dari sejumlah perwakilan KBRI. Dewasa ini banyak sekali KBRI yang tidak mendapatkan arahan dari pusat. Rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun dan ketika terjadi pun kepala perwakilan tidak banyak mendapat strategic direction. Banyak diplomat yang kinerjanya drop karena anggaran dipotong drastis. Dan banyak diplomat yang mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa tidak akan direspon dari atas. Bahkan kabarnya banyak duta besar kita yang sulit menemui Menlu kalau mereka pulang di tanah air. Dan resikonya banyak kesempatan di tingkat tinggi yang tidak akan ada follow-up-nya atau tidak terfollow up dengan baik. Dan juga ada resiko hubungan bilateral Indonesia dengan negara sahabat menjadi tidak berimbang dan lebih banyak dikendarai oleh mitra kita. 3 poin lainnya berkaitan dengan komunikasi politik luar negeri Menlu kepada publik, relasi Menlu dengan para pemangku kepentingan hubungan internasional, dan keterbukaan Menlu terhadap kerjasama dengan organisasi masyarakat dan akar rumput hubungan internasional. Kritik Dino ini pun langsung menuai bantahan, salah satunya dari Menteri HAM Natalius Pigai. Dalam akun media sosialnya, Pigai menyebut kritik yang dilontarkan Dino Patijalal tidak berdasar dan justru mencerminkan sikap arogansi elit. Bahkan menurut Pigai, banyak dubes dan diplomat mengatakan baru kali ini Indonesia dipandang dunia. Sementara itu, Dubes RI untuk Kazakhstan Fazrul Rahman menilai Menlu Sugiono sudah berusaha keras dan bekerja sangat baik memimpin Kemlu sekarang. Salah satunya yakni penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia yang didukung Sugiono. Dunia diplomasi kita yang biasanya penuh dengan bahasa halus dan eufemisme mendadak riuh. Kritik diplomat senior Dino Patijalal seolah memecah kesunyian di Pejambon. Apakah ini murni kegelisahan atau standar meritokrasi? Atau sekedar benturan gaya komunikasi saja? Kita bahas lebih dalam. Kami sudah terhubung bersama praktisi dan pengajar diplomasi Dina Prapto Raharja. Terima kasih banyak ya Mbak Dina sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berdialog di sini. Ini menarik ya Mbak Dina melihat kritik Dino Patijalal. Sebenarnya apa Anda melihat ada pergeseran standar dalam pengisian kursi Menlu saat ini Mbak Dina? Mungkin saya juga perlu sampaikan dulu ya di awal ini bahwa perbincangan kita ini mungkin akan lebih banyak dipertanyakan orang sebenarnya apa urgensinya gitu kita bicara soal ini. Karena isu luar negeri ini kan dipandangnya nggak perlu banyak dibicarakan pun harusnya jalan gitu ya. Nah, challenge kita memang di dunia diplomasi itu kita harus paham bahwa hubungan antar negara itu sangat dinamis. Tidak ada satupun kesepakatan antar negara yang bahkan udah ditandatangan format kerjasama atau kerangka kerjasama sekalipun yang seperti ditulis di atas batu. Nggak ada. Jadi setiap hari itu maintenance-nya yang harus dijaga. Jadi orang-orang di Kementerian Luar Negeri, di Pejambon atau di Senayan, mereka juga punya kantor yang di Senayan ya. Itu fungsinya menjaga yang hari-harinya itu. Tetapi negara-negara lain itu pasti menunggu posisi strategis Indonesia sebenarnya gimana, karena perubahannya itu sebenarnya banyak yang dinamis. Dinamisnya itu nanti bisa saya ceritakan ya, tapi kalau responnya terhadap Pak Dino tadi, kalau saya sih berpikirnya sebenarnya de facto yang menjadi Menteri Luar Negeri ya Presiden Prabowo, jadi beliau
double jabatan itu sebenarnya. Oke, karena kan jadinya publik bertanya, Pak Dino ini kan waktu wajah diplomasi era SBY yang fasih di Barat. Ini apakah jadi semacam mazhab lama berbenturan dengan yang baru begitu? Mungkin lebih pragmatis politik, kita nggak tahu. Ini lebih kemana, Mbak? Sebenarnya kalau bicara soal cara kerja Kementerian Luar Negeri, saya secara garis besar melihat nggak ada perubahan yang dramatis sama sekali sih dari era zamannya Pak Dino sampai yang sekarang. Cuman kalau pada masanya Pak Dino itu Menteri Luar Negerinya berani speak up gitu ya, bahkan punya sangat eloquent ya, kalau orang bilang sangat eloquent itu apa, sangat bahasanya tuh dipandang sangat hormat gitu oleh negara-negara lain karena dia sendiri speech sangat sering dia menyampaikan pidato gitu ya. Kalau Menteri Luar Negeri zaman Pak Jokowi 10 tahun ya, itu kan kita juga melihat gaya komunikasinya berbeda. Garis besarnya itu lebih banyak prosedur sebenarnya. Kalau disuruh adu pendapat soal substansi, beliau juga punya keterbatasan sendiri. Jadi memang tergantung ya Menteri Luar Negeri itu presidennya seperti apa, kemudian kewenangan yang diberikan kepada Menteri Luar Negerinya seperti apa gitu. Cuman mungkin yang dibahas sama Pak Dino itu kan bahwa kok sama sekali nggak ada statement-statement terhadap isu strategis yang dibahas oleh Pak Sugiono. Ambil contoh lah, yang terbaru kemarin soal bencana Sumatera. Kenapa yang angkat bicara soal nanti ada travel warning misalnya dari negara lain kalau kita menerima bantuan asing dari negara lain, itu kok malah Menteri Dalam Negeri. Padahal ini kan urusan luar negeri berarti kan, gitu. Jadi itu satu hal. Belum lagi isu-isu strategis seperti yang terbaru itu Singapura menandatangani kerjasama untuk AI ya, untuk teknologi itu bersama Amerika Serikat, Israel, Korea Selatan, Jepang, Australia. Jadi sekutu-sekutunya Amerika Serikat itu sudah punya jaringan untuk teknologi. Padahal kan kita tahu di ASEAN, Singapura sebagai anggota dari ASEAN harusnya nggak bikin tanda tangan strategi seperti itu dengan negara di luar ASEAN, apalagi dengan Israel. Harusnya kan Menteri Luar Negeri punya statement, merespon soal itu. Nah itu yang kita nggak dengar. Kemudian soal BRICS misalnya, BRICS kemarin saat Presiden Lula dari Brasil sebagai chairnya datang ke Indonesia, kita lebih banyak mengomentari akhirnya gesture-gesturenya Pak Prabowo kan sebagai presiden. Bahkan waktu itu Pak Prabowo komentarnya soal Indonesia, kita kagum sekali pada Brazil, kita belajar bahasa Portugis. Itu kan kenapa kita nggak bicara soal hubungan bilateral kita dengan Brazil dan tawaran Brazil misalnya tentang kerjasama soal tuberkulosis, soal penyakit-penyakit. Nggak ada statement apapun, jadi kita dengan Brazil tuh kesannya cuma personal aja dengan Presiden Lula. Padahal kan ada isu besar yang ditawarkan, kita menjawabnya apa. Itu beberapa contoh saja sih, Mas Yudi. Contoh kecil yang disampaikan ya. Memang sih kalau saya menggali informasi dari Pak Menlu yang sekarang ya, Pak Sugiono itu kerap doorstop, Mbak Dina. Jadi diwawancara, beliau sampaikan statementnya, tapi kecenderungannya untuk memberikan informasi secara global besar begitu, apa isu yang sedang dibawa kepada media secara menyeluruh itu memang agak jarang sepertinya ya. Apa itu menjadi penilaian bahwa Menteri Luar Negeri seharusnya seperti itu atau boleh-boleh saja kalau punya gaya berbeda termasuk tidak terlalu speak up, Mbak Dina? Kalau untuk isu yang strategis, katakanlah misalnya soal, kan ada isu yang memang muncul mendadak gitu ya, seperti tadi perjanjian antara Singapura dengan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Itu mendadak. Harusnya ada respon cepat, iya, tapi kemudian kan harus ada turunan konsekuensinya apa yang kemudian harus dijajaki oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu nggak akan mungkin deh berani untuk jalan sendiri mengambil inisiatif berdasarkan interpretasi masing-masing. Mereka pasti berharap menunggu ada interpretasi tunggal dari Menteri Luar Negeri. Terus hal lain kan ada juga yang sifatnya reguler, rutin, seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Fajrul tadi ya. Pak Dubes Fajrul kan nyebut ada perjanjian kerjasama perdagangan antara Indonesia sama Eurasia. Didukung oleh Menlu. Pertanyaan saya, ya pasti didukung lah. Orang proses itu udah jalan dari sebelumnya kan. Jadi pertanyaannya, maksud iya
kita perlu mengomentari soal itu. Mungkin hal itu nggak perlu dikomentari bagian itu, tapi penjelasan tentang mengapa kerjasama dengan 5 negara mantan anggota Soviet Union. Kenapa hari ini? Kenapa Rusia menjadi mitra kita? Kita mau jual apa ke sana? Itu kan yang kita nggak pernah dengar di publik. Dan kalau para tradisi yang ditinggalkan dari zaman Menteri Luar Negeri yang sebelumnya, Bu Retno itu nggak boleh duta besar menyatakan detailnya itu seperti apa. Nggak boleh itu ya? Ya, itu ada semacam kesepakatan di antara mereka lah yang harus tampil menyampaikan itu Menteri Luar Negeri. Dan sepemahaman saya sampai sekarang itu masih. Jadi yang di bawah pun nggak akan mau dia ngomong kecuali memang diminta gitu oleh Menteri Luar Negeri. Jadi lalu siapa yang bicara? Menjelaskan kepada publik, dan bukan publik Indonesia ya, tapi juga negara-negara lain kan menunggu ini sebenarnya perkembangannya apa. Mungkin catatan lain tuh misalnya soal perdagangan orang di TPPO. TPPO. Kita tahu ya banyak orang Indonesia menjadi korban scam di sana ya. Nah, kalau kita menyikapi ini, itu urusannya Kementerian Imigrasi aja. Coba dipikirkan. Di tingkat lapangan yang menyelamatkan para orang-orang Indonesia, kemudian nyari kontaknya di sana, siapa nih yang harus dihubungin, karena daerah Miyawadi itu bukan daerah yang dikuasai oleh Tatmadaw atau penguasa Myanmar saat ini. Jadi mereka harus berhubungan dengan orang-orang lain di lapangan yang memang menduduki daerah Miyawadi, dan itu notabene bukan kelompok yang berkuasa di Myanmar. Siapa yang nyari? Kan Kementerian Luar Negeri. Strateginya seperti apa? Nah, itu juga Kementerian Luar Negeri yang nanti minta izin permit keluar dari orang-orang yang masuknya dari Thailand tapi ternyata perginya ke Myanmar, itu kan juga Kementerian Luar Negeri. Nah, hal seperti ini untuk penanganan di level strategis itu kan tetap aja harus ada informasi yang kita dengar dari Kementerian Luar Negeri. Saya kebetulan tahu karena mencari tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, akhirnya kan nggak dapat informasinya. Gitulah kira-kira. Baik. Menarik ini, seperti yang disampaikan Mbak Dina ini sebenarnya menanggapi yang disampaikan Dino Patijalal di poin keduanya nih. Sugiono diminta berkomunikasi dengan publik ihwal langkah-langkah politik luar negeri Indonesia. Kalau begitu mumpung ada Mbak Dina ini, saya ingin membahas runut satu persatu, boleh ya Mbak Dina ya? Yang pertama kita diskusikan. Sugiono diminta meluangkan waktu lebih banyak untuk memimpin Kementerian Luar Negeri menurut Dino Patijalal. Meminta waktu meluangkan lebih banyak memimpin Kemenlu di luar negeri. Ini maksudnya bagaimana Mbak Dina? Biasanya di Kementerian Luar Negeri itu ada pertemuan rutin untuk setiap kawasan, juga ada ada forum duta besar juga, kemudian juga ada isu-isu strategis yang sifatnya lintas direktorat, itu ada arahan dari Menteri Luar Negeri. Kemudian hal yang rutin seperti misalnya ASEAN itu meetingnya 1000 lah, 1 tahun. Kita baru alih tangan ya dari Malaysia, kepemimpinan Malaysia ke Filipina, dan Filipina udah declare ya, udah mengumumkan tahun depan prioritas kita ini. Harusnya dari Indonesia kan ada, kemudian para direktur yang menangani kerjasama ASEAN kemudian akan menerjemahkan itu. Nah, saat ini belum ada itu turunannya seperti apa, kemudian Indonesia mau menyikapi seperti apa. Bahkan untuk kasus yang jelas-jelas sudah panas ya, soal Thailand sama Kamboja yang masih konflik, dan kemarin barusan saling serang lagi ya, si Thailand mengirimkan F-16 mereka menjatuhkan bom. Nah, itu apa posisi Indonesia? Maksud kita serahkan itu sama chairnya aja, sama Filipina sebagai ketua seperti kemarin, kejadian tahun kemarin kan kita cuma menyerahkan saja tuh sama Malaysia, terserah Malaysia lah gitu kan. Nah, itu yang akhirnya bebas aktif kita tanda tanya kan. Jadi itu satu yang kalau kita menanggapi soal forum apa yang ada di Kementerian Luar Negeri yang biasanya Menlu selalu kasih arahan. Sebenarnya itu contoh-contohnya aja tuh. Berarti salah satu solusi supaya bisa memberikan sikap kita seperti apa adalah meluangkan waktu lebih banyak untuk berkantor di luar dan melihat situasi terkini di mancanegara itu Mbak ya? Berkantor di dalam Kementerian Luar Negeri justru. Menlu jarang ada di Pejambon katanya. Baik. Yang ketiga Mbak Dina, Sugiono diminta lebih banyak berhubungan dengan pemangku kepentingan internasional. Ini maksudnya gimana menurut Mbak Dina nih? Jadi ada perkembangan yang bilang bahwa di antara orang-orang yang ada di Kementerian Luar Negeri juga memang bilang bahwa
jadwal-jadwal pertemuan dengan presiden dari duta besar itu bisa langsung pada presiden. Dan kita tahu jalurnya bukan lewat Menteri Luar Negeri justru, karena dari Kementerian Luar Negeri justru nggak ada yang tahu atau nggak ada pendamping yang ikut dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi bisa dibayangkan kalau hubungan antar negara itu kan urusannya bukan cuma apa yang diminta sama tamu kita ya, tetapi kepentingannya apa, kemudian historisnya seperti apa, kerangka kerjasamanya apa yang sudah ada, sehingga kalau dia mau bikin pertemuan itu kan harus dikasih masukan ya presiden ya. Ini dulu catatannya begini gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang harus kita kita waspadai lah, jangan sampai orang langsung datang ketemu presiden tanpa tahu apa yang harus diwaspadai oleh presiden. Bisa nggak sih Mbak Dina kita ngambil kesimpulan bahwa ketika Presiden Prabowo bisa datang ke beberapa negara begitu dengan hubungan yang sangat baik dengan pemimpin negara yang dikunjungi, ini adalah bagian dari kerja yang sudah dilakukan Menlu Sugiono. Bisa nggak sesimpel itu kita nilainya? Karena kalau dibilang ada kerjanya Pak Menlu untuk mempersiapkan kegiatan di sana, buktinya itu harus ada follow up. Ya kan? Pak Presiden kan banyak tuh tanda tangan macam-macam perjanjian. Bahkan yang paling kontroversial lah yang kita dengar waktu itu soal kesepakatan dengan Cina, joint statement. Itu kan kemudian faktanya di dalam Kementerian Luar Negeri nggak ada yang sepakat dengan kata-kata yang dipakai seperti itu karena konsekuensinya negatif. Tapi sudah itu kita nggak pernah dengar lagi kan kabarnya. Gimana akhirnya dengan China? Ya business as usual aja, seakan-akan kita masih baik-baik aja lah sama China gitu kan. Nah kesepakatan yang lain tuh banyak kita tanda tangan kemarin dengan Turki, kemudian dengan Rusia, Brazil juga tadi. Brazil ya, dapat tawaran macam-macam lah dari negara lain. Pertanyaannya Indonesia kemudian mau follow up apa? Jadi bukan KPI kita atau kinerja kita ini yang kita lihat dari Kementerian Luar Negeri kan bukan checklist apa saja kegiatannya, berapa banyak perjanjian yang ditandatangani toh. Yang kita cari sebagai masyarakat kan adalah dampaknya buat kita apa, konsekuensi yang harus diantisipasi apa. Misalnya kalau free trade tadi kita perdagangan bebas, produk apa yang bisa kita ekspor ke sana dan diuntungkan. Karena free trade kalau kitanya nggak bisa ngirim ke sana tapi mereka banyak barang ngirim ke sini kan kita kebanjiran produk kan. Itu contohnya misalnya. Jadi kalau masyarakat nggak tahu ya sulit. Pertemuan-pertemuan dengan masyarakat sipil kosong sih Mas tahun ini. Misalnya kan tahunan itu biasanya ada Bali Demokrasi Forum, kemudian ada pertemuan, ada Malik Award, itu biasanya ada forum tuh duduk kosong bersama ini sekarang tahun ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak tahu nih pertanyaan saya apakah keluar konteks apa enggak. Peristiwa yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat begitu. Ini apakah negara lain tuh memahami bahwa kondisinya, sikapnya Indonesia itu seperti apa? Apakah luar negeri itu sudah melihat bahwa Indonesia mampu mengatasinya? Atau luar negeri juga bertanya-tanya, Indonesia ini bagaimana kondisinya, kesikapnya begitu dari Kementerian Luar Negerinya disampaikan nggak tuh Mbak Dina? Kalau kita lihat dari satu statement yang kemarin dikeluarkan dari pihak Menteri Dalam Negerinya Malaysia. Malaysia itu boleh dikatakan BFF ya, best friend forever-nya Pak Prabowo harusnya kan, Pak Mahathir, karena dikunjungi sudah lebih dari 2 kali, 3 kali ya, atau 4 kali gitu. Presiden kita datang ke sana selama dia menjabat sebagai presiden. Jadi, tapi kenyataannya masih ada pertanyaan besar berarti dari pihak Malaysia. Nah, itu. Sebenarnya kenapa ditolak? Dan kenapa kau bilang bantuan kita kecil kan? Nah, saya ceritakan mungkin implikasinya apa. Satu, negara lain itu kalau sudah komentar sangat pedas terhadap Indonesia, apalagi Malaysia ya, yang urusannya sangat banyak lah sama Indonesia, dari perbatasan, kerjasama WNI, kerjasama tenaga kerja ya, kemudian juga urusan dengan ASEAN, itu banyak sekali yang harus kita kerjasamakan dengan Malaysia. Kalau ada selentingan nada tidak enak terhadap Indonesia, kita nggak pernah tahu loh pembalasan dari mereka itu dalam bentuk apa. Jadi ketika Indonesia butuh sesuatu, misalnya untuk tadi urusan imigrasi misalnya, itu kan jadi akhirnya kalau tiba-tiba ada yang macet, Menlu Sugiono mungkin nggak ngerasain ini ya, pikirnya bisa itu tugas kamu lah di Kementerian Luar Negeri selesaikan. Tapi di tataran para diplomat itu bisa puyeng nanti ngadepin
perilaku Malaysia yang tiba-tiba jadi sulit dihubungi atau nggak mau kerjasama atau kalau kita mau mengajukan agenda di ASEAN ditolak. Implikasinya bisa sejauh itu Mbak Dina ya? Oh bisa, bisa. Aduh, ini juga media sosial juga kan kadang juga memberikan apa ya sikapnya penilaiannya sendiri ya yang dinilai oleh media luar negeri, oleh luar negeri melihatnya begitu. Ini berarti sekarang pun sebenarnya Kementerian Luar Negeri harus melek dengan itu ya Mbak Dina? Sosial media itu memang satu tantangan kita ya, menceritakan apa yang terjadi. Karena kita boleh bicara begini di media profesional, media tradisional, tapi media sosial bisa menciptakan algoritma yang lain gitu yang membuat pembicaraan kita ini jadi nggak ada maknanya gitu kan. Jadi Kementerian Luar Negeri itu pada dasarnya mereka itu berusaha untuk satu suara lah. Saya bisa merasakan apa yang mereka khawatirkan. Kalau mereka speak up, bicara, menanggapi poinnya Pak Dino di publik, risikonya sangat besar. Karena nanti makin kelihatan Kemlu ternyata nggak kompak, atau Kemlu itu ternyata benar-benar butuh figur. Mereka kan ingin menunjukkan juga bahwa Indonesia itu tetap jalan gitu diplomasinya. Ini apa yang kita bicarakan di sini ini untuk membantu teman-teman di Kementerian Luar Negeri sebenarnya supaya hal yang sebenarnya tidak membantu posisi Indonesia di luar negeri menjadi lebih jelas, itu bisa diubah gitu loh. Kalau kita nggak bicarakan soal ini, siapa lagi yang mau mengangkat ini supaya Presiden juga memberi perhatian pada isu ini. Benar. Ya semoga ini bukan kritik yang dianggap negatif ya Mbak Dina ya, tapi kita ingin membangun lebih baik lagi begitu Indonesia ini seperti apa termasuk di Kementerian Luar Negerinya ya. Terima kasih ya Mbak Dina ya. Izin nanti kita bisa dialog lagi ya.